Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab semester 5. Di video ini, saya akan menganalisis makna dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 77 dan 78. Bismillahirrahmanirrahim. Fantolako hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayifuhuma fawajada fiha jidaron yuridu ayyanqaddo fa'aqamah qala law syi'ta lattakhazta alaihi ajron, yang artinya, lalu keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu Khidir menegakkannya. Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Fantolako hatta iza ataya ahla qaryah. Ada kata fantolako yang asal katanya itu dari intolako yang taliku, yang artinya pergi atau berangkat. Di sisi lain ada kata zahaba yang artinya juga pergi. Kenapa menggunakan kata fantolako, tidak menggunakan kata zahaba aja? Karena zahaba bermakna pergi secara umum saja atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sedangkan intolako itu mengandung makna bergerak dengan tujuan yang berkelanjutan. Sehingga intolako itu lebih tepat digunakan karena menggambarkan perjalanan Nabi Musa dan Khidir yang terus berjalan, yang terus berlanjut setelah peristiwa sebelumnya. Fa'abau ayyudayifuhuma, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Mereka itu yaitu penduduk dari suatu negeri yang sangat pelit dan paling jauh dari langit atau jauh dari keberkahan. Mengapa kata abau dipilih bukan kata rofadu yang artinya sama-sama menolak? Nah, dua kata itu memiliki perbedaan makna. Rofadu itu bermakna menolak secara umum, tetapi tidak sekuat dan sekeras abau yang asal katanya dari aba. Nah, kata abau dipilih untuk menunjukkan sikap menolak dengan keras dan tegas, memberi nuansa penolakan total dan enggan, serta menunjukkan sikap keras hati. Nah, mereka itu menolak apa? Yudayifuhuma, mereka menolak menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan kata ini, kata yudayifuhuma itu lebih spesifik dibanding dengan kata tidak memberi makan kepada keduanya. Maka penduduk negeri tersebut layak dicela dan disandangkan kepada mereka karakter pelit dan kikir, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai ayat ini, dalam kitab Qurtubi, Qatadah mengatakan bahwa itu adalah negeri yang buruk karena tidak mau menjamu tamu dan tidak mengenal hak Ibnu Sabil. Dari sini tampak bahwa menjamu tamu itu adalah wajib atas mereka, dan bahwa Khidir dan Musa hanya meminta untuk dijamu yang memang telah diwajibkan atas mereka. Kenapa wajib? Karena etika menjamu tamu yang secara budaya khususnya Arab pada masa itu adalah kewajiban sosial. Fawajada fiha jidaron yuridu ayyanqaddo fa'aqamah. Kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Pada ayat yuridu ayyanqaddo itu terdapat isti'arah, yang dimana
Kata yuridu yang artinya ingin atau hendak itu merupakan kata kerja yang sebenarnya hanya berlaku untuk makhluk bernyawa lagi berakal. Jadi jika kata kerja itu disandangkan dengan benda mati atau kepada binatang, maka itu bisa disebut isti'aroh atau ungkapan pinjaman. Hampir roboh maksudnya hampir runtuh. Ini bentuk kiasan dan perluasan makna untuk memberikan efek dramatis seolah-olah dinding itu memiliki kehendak atau niat untuk runtuh. Dan ini itu memperkuat keindahan bahasa Al-Quran. Qala hadza firaqu baini wa bainik saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 78. Kata baini wa bainik yang artinya antara aku dengan kamu tidak menggunakan kata bainana. Mengapa? Karena pengulangan ungkapan tersebut mengandung makna penegasan. Jadi di sini terdapat penegasan bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir akan berpisah. Saunabbi'uka bita'wili, kata saunabbi'uka itu berbeda dengan saukhbiruka. Penggunaan saunabbi'uka memberi nuansa penekanan dan kesungguhan, karena yang diberitahukan itu urusan besar, dan bita'wili berarti penafsiran atau penjelasan mendalam tentang suatu makna dan hikmah di balik peristiwa. Nah, pemilihan kata bita'wili ini mengisyaratkan bahwa hal yang akan dijelaskan itu bukan sekedar makna lahiriah saja, melainkan penjelasan makna secara batiniah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.